Salam, perkenalkan nama saya Niko Hasmana Chandra dengan NIM 2243007 akan mempresentasikan data pre-processing. Saya dari kelompok Gen Z dengan beranggotakan Cintami Amanda Putri, Nandita Helda, Alisa Angelia, dan Delia Wulan Ramadhani. Topik pembahasan kita yaitu pengertian data pre-processing, pentingnya data pre-processing, dan ketiga, langkah-langkah dalam pre-processing. Yang keempat, teknik dan metode yang digunakan setiap langkah. Yang kelima, contoh kasus. Lanjutnya, pengertian data pre-processing. Data pre-processing yaitu bentuk dari hasil data mentah yang diproses menjadi data yang bersih dan terstruktur. Perkenalkan, nama saya Nandita Helda Widayani dengan NIM 2243006. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pentingnya data preprocessing dalam data mining dan machine learning. Meningkatkan kualitas data. Jadi, data yang berkualitas dan baik itu akan lebih efektif. Yang kedua, mengurangi noise dan bias. Jadi, data harus diolah dengan baik. Jika tidak, dia akan mengandung noise dan bias. Yang ketiga, meningkatkan kinerja model. Jadi, jika menggunakan machine learning harus benar-benar terstruktur supaya memiliki performa yang baik. Yang keempat, mempercepat proses analisis. Jadi, jika menggunakan data preprocessing ini memudahkan dan dapat mempercepat analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111. Selanjutnya, saya Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111 akan melanjutkan penjelasan tentang langkah-langkah dalam data preprocessing. Yang pertama, data cleaning. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi data yang hilang, mendeteksi dan memperbaiki data anomali, serta menghapus duplikasi atau entry yang tidak valid. Yang kedua, ada data integration, yaitu langkah ini dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu data set terpadu. Yang ketiga, data transformation. Langkah ini dilakukan dengan mengkonversi data ke format yang sesuai seperti normalisasi atau pengkodaan ulang nilai kategoris. Yang keempat, yaitu data reduction. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi penting, misalnya melalui seleksi fitur atau kompresi data. Dan yang terakhir yaitu data discretization, yaitu mengelompokkan data kontinu ke dalam kategori atau rentang yang sudah ditentukan untuk memudahkan proses analisis. Baik, di sini saya Delia Wulan Ramadhani dengan NIM 2243089 akan melanjutkan materi teknik dan metode yang digunakan dalam setiap langkah data preprocessing. Yang pertama ada mengatasi missing values, yaitu menangani data yang hilang, mengganti nilai hilang dengan rata-rata, median atau modus dari variabel tersebut. Yang kedua ada deteksi dan penghapusan outlier. Menghapus outlier jika dapat dipastikan bahwa mereka adalah kesalahan. Selanjutnya yang ketiga ada normalisasi dan standarisasi. Dua teknik untuk mengubah skala atau distribusi nilai dalam dataset agar lebih cocok untuk analisis atau model machine learning. Yang keempat ada encoding kategori data. Proses mengubah data kategorikal seperti merah, hijau, biru menjadi format numerik agar dapat digunakan dalam analisis atau model machine learning. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu contoh kasus. Bayangkan kita punya toko baju, kita ingin tahu baju jenis apa yang paling laku sehingga kita bisa pesan lebih banyak. Adapun masalahnya, saat kita lihat data penjualan, kita menemukan ada beberapa kolom yang kosong. Misalnya, kolom warna baju, ada yang kosong. Ini berarti kita tidak tahu warna baju apa yang terjual. Ada solusi agar kita bisa mengatasi masalah ini, yaitu isi data kosong atau imputasi. Bisa kita isi dengan warna yang paling sering muncul, warna rata-rata, kalau warna bisa dihitung, atau dengan cara yang lebih rumit menggunakan teknik statistik.
Adapun kelebihannya kalau kita menggunakan ini, yaitu kita tetap punya semua data, jadi bisa tahu lebih banyak tentang penjualan. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu data yang kita isi mungkin tidak 100% benar, bisa jadi kurang akurat. Nah, adapun contohnya, misalnya dari 100 data penjualan, ada 10 data yang warna bajunya kosong. Kalau kita buang, tinggal 90 data yang bisa kita analisa. Kalau kita isi, kita bisa isi 10 data kosong itu dengan warna putih, misalnya karena putih paling sering muncul. Jadi kita punya 100 data untuk dianalisis. Intinya, data pre-processing itu penting untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum kita menganalisisnya. Dengan data yang bersih dan lengkap, kita bisa mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat dan berguna untuk membuat keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.